Bagian 4. Prinsip Speedwit, membangun sistem. Apa yang akan terjadi bila Anda mencoba membangun rumah dengan fondasi yang lemah? Rumah itu akhirnya akan retak dan ambruk. Itulah sebabnya sebelum membangun rumah yang besar, Anda harus terlebih dahulu menyiapkan fondasi yang kokoh. Membangun fondasi yang kuat dalam bisnis disebut dengan membangun sistem. Karena sistem merupakan istilah yang umum, maka perlu saya definisikan arti sistem dalam konteks bisnis. Sistem bisnis adalah proses berulang yang bisa menghasilkan profit. Idenya adalah mensistemkan bisnis Anda sehingga bisa secara efisien dan efektif menjual dan mendukung produk atau jasa Anda dalam jumlah yang lebih besar, sembari bisnis Anda tumbuh. Coba bayangkan bila sebatang pohon tumbuh tinggi tanpa dukungan akar-akar yang kokoh. Semuanya mungkin akan baik-baik saja saat cuaca bersahabat. Namun, ketika ada angin besar menerpanya, maka pohon tersebut akan tumbang dan mati. Hal yang sama berlaku dalam dunia bisnis. Jika Anda coba melakukan ekspansi bisnis tapi belum punya sistem yang mapan, maka bisnis Anda akan terancam gagal. Saya menyebut hal ini dengan dilema ekspansi. Anda mungkin pernah mendengar bisnis yang baik-baik saja hingga saat dimana mereka mencoba melakukan ekspansi. Lalu secara tiba-tiba, bisnis-bisnis itu pun mengalami kesulitan. Kini Anda paham mengapa itu bisa terjadi. Bisnis-bisnis tersebut berkembang melampaui sarana pendukung efektifnya, melebihi akar-akar yang ada, yaitu fondasi dan sistem mereka. Itu pun kalau mereka punya. Jadi, bagaimana cara Anda menciptakan sistem bisnis yang efektif? Untuk sementara waktu, saya akan membagikan aturan nomor 1. Buatlah sistem yang sederhana. Saya punya filosofi bahwa bisnis itu sederhana, oranglah yang rumit. Prinsip dahsyat. Jika Anda menjadi penggerak utama dalam suatu mesin, maka secara otomatis Anda juga menjadi penghambat dalam mesin tersebut. Bisnis apa saja paling tidak harus mencakup 3 bagian: pemasaran, produksi, administrasi. Anda harus mendesain proses-proses yang spesifik untuk masing-masing komponen di atas agar ketiganya dapat berjalan dengan mulus dan bekerja hampir secara otomatis. Idenya adalah menciptakan bisnis yang bekerja layaknya sebuah mesin yang diminyaki dengan baik, yakni sebuah mesin uang. Sistem Anda harus dikelola, harus menghasilkan keuntungan, dan harus mendukung pertumbuhan yang cepat. Akhirnya, dan ini sangat penting bila Anda ingin mengumpulkan uang dengan cepat, sistem yang Anda miliki haruslah sebuah proses berulang yang bisa bekerja tanpa diri Anda. Jika Anda menjadi penggerak utama dalam suatu mesin, maka secara otomatis Anda juga menjadi penghambat dalam mesin tersebut. Jika Anda harus hadir secara fisik untuk menjamin bisnis Anda berjalan, maka bisnis tersebut hanya akan tumbuh pada kadar yang bisa Anda tangani secara personal. Tak peduli seberapa pintar dan energik diri Anda. Faktanya, Anda hanya punya 24 jam dalam sehari. Selain itu, apa enaknya menciptakan kekayaan jika kegiatan itu justru bisa membunuh Anda selama proses pengumpulannya? Seorang pengusaha Speedwit adalah seorang koordinator. Dia adalah konduktor dalam sebuah orkestra. Meskipun seorang konduktor piawai dalam memainkan sebuah instrumen musik, namun ia tidak ikut bermain. Sebab bila ia turut memainkan alat musik, maka tak akan ada yang memimpin orkestra. Akan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pemilik bisnis kecil untuk bisa menjadi konduktor dalam orkestra secara penuh waktu. Namun posisi ini benar-benar penting jika Anda memang serius ingin mengumpulkan kekayaan dalam waktu yang cepat. Prinsip dahsyat. Seorang pengusaha Speedwit adalah seorang koordinator. Dia menjadi konduktor dalam sebuah orkestra. Coba perhatikan, setiap perusahaan besar selalu mempunyai seorang presiden atau CEO dengan tanggung jawab utama untuk mempertahankan visi, mengorganisasikan semua bagian, mengembangkan peluang untuk tumbuh, dan mencari cara-cara untuk meningkatkan keuntungan. Akhirnya muncul pertanyaan duluan, mana telur atau ayam? Apakah posisi CEO tersebut diciptakan karena perusahaan berkembang? Ataukah perusahaan berkembang karena mereka menciptakan posisi CEO? Saya menduga jawabannya adalah yang kedua. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tak dapat melanjutkan semua tugas yang lain. Coba resapi apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di mana saja Anda menjadi penggerak, pada akhirnya sembari bisnis Anda tumbuh, maka Anda akan menjadi penghambat. Tanggung jawab utama adalah bekerja menyangkut bisnis, bukan menangani urusan harian bisnis. Salah satu elemen paling penting dalam sistem Speedwit adalah bahwa bisnis Anda tidak bisa bergantung pada atau dibatasi oleh siapapun, terutama Anda. Hal ini akan menjadi sangat penting selama tahap akhir program. Saya merekomendasikan agar Anda membaca buku The Image karya Michael Gerber. Dalam buku tersebut, Gerber menyarankan agar Anda membangun bisnis Anda seolah-olah bisnis itu akan menjadi perusahaan franchise yang sukses. Walau awalnya Anda tidak berniat untuk memfranchiskannya. Coba bayangkan, bisnis Anda akan menjadi
prototipe bagi 100 cabang usaha yang sama di lokasi yang berbeda. Atau coba bayangkan proses penjualan Anda akan diulang sebanyak 10.000 kali, di mana kedua skenario tersebut tidak membutuhkan keterlibatan Anda. Selama 6 bulan pertama di Friesland, saya hampir tidak pernah keluar dari toko yang saya dirikan itu. Selama rentan waktu itu, saya membangun sistem memecahkan setiap masalah dan sibuk menciptakan model bisnis yang bisa bekerja. Setelah itu, saya hampir tidak pernah masuk ke toko alat fitness saya. Saya sudah melatih orang lain untuk mengelola operasional sehari-hari sementara saya berkonsentrasi pada pertumbuhan usaha. Prinsip dahsyat, bekerjalah menyangkut bisnis, bukan menangani urusan harian bisnis. Perlu Anda sadari bahwa sistem memberi Anda kebebasan. Pertama, kebebasan dalam hal waktu. Dengan adanya sebuah sistem, Anda bisa rileks, bermain, dan menemani orang-orang terkasih. Sementara bisnis Anda tetap bisa berjalan, tumbuh, dan menghasilkan keuntungan besar. Memiliki sebuah sistem yang efektif, alih-alih selalu mengandalkan diri Anda, adalah sangat penting agar Anda bisa menikmati perjalanan mengumpulkan kekayaan. Kedua, kebebasan dalam keuangan. Dengan adanya sebuah sistem yang mapan, Anda akan punya dua pilihan. Pertama, Anda bisa menyerahkan wewenang kepada orang lain dan Anda memiliki pendapatan pasif yang besar. Sementara Anda tetap bisa bermain golf, ski, bermeditasi, atau melakukan hal lain yang Anda sukai. Opsi kedua, Anda bisa menguangkan bisnis Anda, lalu Anda menjadi miliarder dadakan. Pada pilihan manapun, karena Anda sudah menciptakan sistem, maka Anda menang. Baiklah, anggaplah Anda sudah rampung melakukan uji usaha, sudah memecahkan setiap masalah, dan kini punya mesin uang, sebuah kesuksesan. Satu pilot yang berhasil, atau cara penjualan yang secara sistematis sudah mampu menghasilkan profit tanpa diri Anda. Lalu, apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Jawabannya adalah, jika memang sistem itu bekerja maka terus lakukan. Lakukan lagi, dan lagi.